Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah kota Bontang yang tercinta ini. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ida di acara podcast Tamada. Tanya masalah kesehatan Anda dengan ahlinya. Hari ini sangat spesial teman-teman. Ada 2 dokter spesialis saraf kami hadirkan di sini di acara podcast Tamada karena kita akan memperingati hari stroke sedunia yang akan diperingati tanggal 29 Oktober. Ada 2 narasumber, kita sapa dulu ya. Ada Dr. Atika Ridwan, spesialis saraf. Selamat siang dok, sehat dok? Siang, Dokter Ida, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Dr. Sinta Fitri. Selamat siang dok, apa kabar dok? Selamat siang dok, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dok, sengaja kami hadirkan di sini dok, biar jumpa dengan sahabat sehat di Kota Bontang. Kita akan bahas seputar penyakit stroke ini dok. Bolehkah mungkin dokter kasih paparan singkat apa sih penyakit stroke itu? Mungkin dengan dokter Atika bisa disampaikan, silakan dok. Ya, oke. Stroke itu adalah gejala yang timbul, gejala yang kita bisa lihat karena kerusakan pada otak. Jadi ada kerusakan di otak yang nanti akan kelihatan gejalanya pada wajah, tangan, kaki, fungsi penglihatan, pendengaran, maupun fungsi menelan atau bicara. Jadi khasnya itu stroke itu, gejala itu timbul akibat gangguan pada peredaran darah. Jadi gitu khusus ya, dok, ya? hanya untuk peredaran darah aja. Dok, itu stroke itu apa pasti kena pada orang tua aja atau bisa orang muda sih dok, kalau stroke seperti itu, penyakit Ya, stroke itu? pada umumnya kita kenalnya stroke itu biasanya terjadi pada orang tua ya, Ya, dok. tapi itu nggak benar. Jadi pada usia muda juga bisa terjadi, pada anak-anak pun bisa terjadi. Bisa juga ya dok ya. Bayi baru lahir ada yang stroke karena pembuluh darahnya terjadi gangguan. Jadi dan kecenderungan saat ini saya lihat beberapa pasien saya malah stroke usia muda itu lumayan cukup meningkat. Jadi di tadinya Kota Bontang ini dok temuannya ya, dok. jadi pasien saya kan di Kota Bontang ya, nggak di kota lain ya. Jadi ada temuan kasus gitu ya dok ya di. Ya, usia muda. Paling muda usia berapa tahun dok? Kalau dulu pernah saya rawat tuh masih SMA. SMA. Ya. Yang baru-baru ini, yang bulan-bulan ini itu rata-rata usia 30-an. Nah, itu menurut kami sudah muda. Iya pastinya usia muda ya dok ya. Usia 30-an itu sudah muda. Baik dok informasinya. Kalau dokter Sinta, kalau angka kejadian stroke se-Indonesia ini kira-kira berapa jumlahnya sih dok? Kalau biar kita tahu tuh masyarakat, wah kita harus waspada dengan penyakit ini. Kira-kira berapa dok angka kejadian stroke di Indonesia? Jadi menurut data Riskesdas tahun 2018 itu penderita stroke di Indonesia itu sekitar 2 juta. Dan itu presentasinya 10,9 per mil ya. Dan yang paling tinggi pada saat itu datanya itu ada di Kalimantan Timur. Wah. Jadi harus bertanya ada apa Ada dengan apa, nggih? Kalimantan Betul, Timur, betul. kenapa tinggi sekali gitu ya. Dan bahkan dikatakan bila ada 4 orang gitu ya, 1 diantaranya itu akan menderita stroke. Nah makanya jumlahnya itu banyak sekali. Bahkan setiap tahun itu ada 15 juta penderita stroke baru. Nah, dan yaitu tadi usianya sudah mulai bergeser ya. Dulu kan mungkin masih usia Biasanya 50 tahunan ya. usia tua lah gitu ya dok ya. Iya. Sekarang ya itu udah mulai 30-an ya. Benar. Nah, terus karena saking banyaknya penderita stroke sehingga WHO itu mencanangkan hari stroke sedunia. Jadi supaya masyarakat itu aware gitu, lebih waspada ya dok lebih ya. waspada. Oh ternyata ini loh stroke gitu ya. Jadi nggak disimpan di rumah. Ketika ada keluarganya ya yang menderita stroke itu sih. Makanya mungkin sengaja podcast Tamada kita angkat nih masalah tentang stroke nih biar kita lebih waspada, apakah di diri kita, di keluarga kita, biar kita kenal apa itu stroke. Baik, makasih dok. Kalau misalnya stroke itu kan setahu saya kan penyebabnya macam-macam ya dok ya. Mungkin bisa dijabarkan sama dokter Atika nih, apa aja sih yang menyebabkan timbulnya stroke ini? Silakan dok. Ya. Jadi pada umumnya stroke itu terbagi atas 2. Ya.
ada stroke yang akibat perdarahan, jadi ada pecah pembuluh darah otak, ada juga yang akibat penyumbatan pembuluh darah. Untuk yang perdarahan itu sendiri itu terbagi lagi, ada yang pecah pembuluh darahnya agak di dalam, ada yang agak di luar. Jadi otak itu ada pembuluh darahnya di luar dekat dengan tengkorak, ada yang agak di dalam ya. Kemudian kalau yang penyumbatan ya sama seperti jantung, jadi bisa terjadi penyumbatan di mana aja areanya. Nanti gejala-gejala yang timbul berdasarkan di mana lokasi area otak yang mengalami penyumbatan itu atau perdarahan itu. Baik, oke. Penyebabnya tadi utamanya 2 ya dok ya? Ya. Baik. Oh ya, sahabat sehat dimanapun Anda berada, apalagi yang sedang mengikuti live streaming siang hari ini, bisa loh mengajukan pertanyaan di kolom chat yang ada di YouTube ya. Kita live YouTube siang hari ini, silahkan kalau ada yang ingin bertanya seputar penyakit stroke, silahkan mengisi di kolom chat yang ada di YouTube, disilahkan. Kemudian mungkin ke Dokter Sinta, apa sih faktor-faktor risiko yang bisa menimbulkan stroke? Mungkin bisa dokter jelaskan. Monggo silakan dok. Terima kasih dok. Jadi faktor risiko itu yang membuat seseorang itu jadi lebih rentan terkena stroke ya, dibandingkan orang lain. Jadi itu ada faktor yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi yang tidak bisa dimodifikasi, misalnya ada riwayat keluarga ya, jadi mungkin orang tuanya atau saudaranya terkena stroke. Nah, jadi dia akan lebih cenderung lebih mudah terkena stroke dibandingkan yang lain Tidak ya. ada keluarganya. Terus yang kedua, laki-laki pada usia produktif itu lebih gampang terkena stroke ya. Itu faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Kemudian ada riwayat stroke sebelumnya. Nah, jadi kalau ada riwayat stroke sebelumnya, itu akan mudah terkena stroke berulang. Ya, itu faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, kemudian yang bisa dimodifikasi, nah itu banyak sekali. Yang pertama itu hipertensi ya. Jadi mempunyai riwayat tekanan darah tinggi. Ini jadi orang-orang dengan hipertensi itu akan lebih cenderung gampang terkena stroke. Nah, ini bisa dikontrol, makanya bisa dimodifikasi. Jadi harus rajin berobat ya supaya tekanan darahnya terkontrol. Kemudian yang kedua itu penderita diabetes, ya. Jadi selama gula darahnya terkontrol, ya insya Allah sih ini ya tidak terkena stroke. Tapi kalau gula darahnya nih tidak terkontrol, makanannya tidak dijaga ya, nah itu bisa lebih rentan terkena stroke. Nah, yang ketiga ada riwayat gangguan jantung ya. Nah kan sama tuh, jantung penyumbatan juga. Kalau penyakit jantung kan banyak yang sumbatan di pembuluh darah jantung. Nah sedangkan ini di pembuluh darah otak. Nah itu juga salah satu faktor resiko, terutama juga dengan gangguan irama jantung. Nah itu cukup banyak sih kasusnya kami dapatkan ya, usia-usia tua. Nah itu dengan gangguan irama jantung. Kemudian merokok. Jadi merokok ini salah satu faktor resiko independen. Jadi walaupun misalnya orangnya tidak punya faktor resiko lain, tetapi dia merokok, nah itu bisa menyebabkan stroke ya. Jadi orang itu akan lebih rentan terkena stroke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah obesitas ya, terutama sindrom metabolik. Jadi orang-orang yang obesitas itu, terutama dia obesitasnya di sentral ya. Jadi kegemukannya itu terpusat di sentral. Jadi perutnya biasanya buncit seperti itu ya. Nah itu juga salah satu faktor resiko stroke. Waspada nih pada teman-teman ya. Lingkar perutnya over itu harus waspada ya, gitu ya. Harus ditahan. Harus. Oke dok. Mungkin itu dok. Oke. Saya catat di sini ya buat sobat sehat yang punya keluarga hipertensi, diabetes, penyakit jantung, ada sindrom metabolik, perokok, obesitas sentral. Waspada ini, kita harus menjaga diri deh supaya nggak sampai kena sakit ini ya dok ya. Kemudian dokter Atika nih, apa sih tanda dan gejala pada penderita, oh ini kayaknya mengarah ke arah stroke nih,
Kira-kira kalau misalnya kita orang awam nih, kayaknya bisa ketahuan tanda dan gejalanya tuh apa saja sih dok untuk penyakit stroke ini? Iya, untuk tanda dan gejala stroke Nggih, itu iya. gampang. Ingat aja, segera ke RS. Oh ada singkatannya ya dok Iya. ya? Oh segera ke RS ya? Apa tuh Ya, dok? lihat senyumnya Senyumnya, kenapa senyumnya? miring. Oh wow, ya Jadi senyumnya senyumnya miring kalau ya. kita senyum kan dua-duanya Seimbang akan ya dok, seimbang, ya. simetris ya. Iya, kalau begitu senyumnya kita lihat loh kok miring. Nah, Ah, ingat segera ke RS. oh, senyum ya. Ya, satu. senyum ya. Heeh. Yang kedua, Dua. G ya, Ya, segera betul. ya. Gerakannya lemah. Jadi mau tangannya, kakinya atau kedua-duanya, tapi biasanya sesisi. Jadi gerakan tangan, gerakan kakinya tuh melemah. Kalau ketemu orang yang jalannya udah pincang-pincang tanpa jatuh ya, kalau trauma kan kalau patah pincang juga, atau tangannya susah diangkat. Nah, segera ke RS lagi. Yang ketiga, Tiga. ra ya. Ra, heeh, Tadi segera. segera. Ra. Sekarang ra. Ra itu bicara. Jadi lihat bicaranya. Bicaranya nggak lancar. Bicaranya nggak jelas. Jadi kayak berkumur-kumur gitu. Mau bicara tapi kayaknya lidahnya tertahan di dalam. Atau kesulitan menelan. Itu juga termasuk dari gangguan pada area mulut ya, bicara. Jadi kalau ketemu orang kayak gitu atau keluarga yang didapatkan seperti itu, ingat segera ke RS. Baik dok. Kemudian yang keempat, Ke. ke. Ya, ke itu kesemutan, kram, kebas. Sebagian juga ya, karena khasnya stroke itu sebagian aja, nggak semuanya. Itu juga menandakan terjadi gangguan di fungsi di otak. Kemudian harus ingat juga segera ke RS. PRS. Oh, Ya. betul. R, terakhir R dan S ya. Mm-mm. R itu rabun, gangguan pada penglihatan, bisa rabun, bisa nggak lihat sama sekali, atau matanya menutup, Oke. itu juga bisa, atau penglihatannya double, jadi double, penglihatannya double, bisa sampai pusing. Jadi sensasinya di semua yang melibatkan mata itu Gangguan pandang intinya dok ya. berhati-hati, Berhati-hati. bisa pusing, oleng, itu bisa juga salah satu serangan stroke. Dan yang terakhir adalah Yang S. Oke. S itu sakit kepala yang baru dirasakan. Kalau Mendadak biasanya gitu ya dok ya. ya sakit kepala mendadak, atau biasa sakit kepala tapi nggak seperti ini gitu. Biasa sakit kepala biasa dok kalau sakit kepala tapi nggak seperti ini, beda sakit kepala aja gitu. Nah, ingat yang Segera ke semuanya itu RS. segera ke RS. Kalau sakit kepala akhir bulan lain ya dok ya. lain itu. Itu semuanya kayaknya. Oh iya. Jadi sahabat sehat semua ya, ini singkatan yang sangat bermakna ya dokter Ya. Atika ya, segera ke RS. Nanti kita ulang lagi nih biar kita paham nih, oh ini ada gejala dan tandanya nih, segera kita segerakan ke RS ya dok ya. Oke, makasih dok, singkatan yang sangat bermakna tadi. Iya, jadi gampang ingatnya kan. Betul-betul. Dok, ini ternyata ada sahabat sehat yang sudah bertanya di kolom chat di YouTube. Ada yang bertanya dari Pak Mutakin Mulyadi. Apa pertolongan pertama yang harus dilakukan kepada orang yang terkena stroke sebelum dibawa ke rumah sakit? Apa tuh yang harus dilakukan? Misalnya kita ngelihat ada orang kena serangan stroke, kita orang di sekitarnya kita harus ngapain nih? Mungkin dokter Sinta mungkin bisa menjawabnya dok. Terima kasih dok. Jadi dulu itu ada mitos ya, kalau ada yang terkena stroke itu ibu-ibu tuh lari nusuk-nusuk jarinya, kasih keluar darah gitu ya. Terus kadang di telinganya gitu ditusuk-tusuk. Nah itu salah ya, salah itu. Jadi kalau ada pasien yang tadi gejala seperti yang tadi ya, yang pertama harus diposisikan dulu ya, dia kan kita mau bawa ke rumah sakit ya, jadi diposisikan. Kalau memang kakinya sudah nggak bisa diangkat ya harus diposisikan, bisa dalam keadaan duduk ya, kalau misalnya kita ada kendaraan mobil posisikan. Terus yang kedua kita tidak boleh kasih minum. Dipuasakan ya dok ya, Ya, katanya ya, nggak boleh karena biasanya stroke itu ada gangguan menelan. Apalagi kalau misalnya stroke-nya pasiennya mulai cenderung tidur ya. Kadang keluarganya bilang mungkin karena kurang minum atau nggak makan, jadi dikasih makan ya. Jadi pasiennya jadinya aspirasi gitu.
ya. Kayak tersedak gitu ya dok, jadinya Iya, bisa jadi masuk ke tersedak. paru-paru, bahaya ya. Iya. Ya. Jadi itu harus pokoknya nggak boleh minum. Nanti biar untuk assessment pasiennya bisa minum atau tidak nanti biar di rumah sakit. ya dok ya. Mungkin itu ya. Jadi selama pasiennya masih sadar ya, tapi kalau pasiennya sudah nggak sadar ya harus diposisikan supaya jalan nafasnya tidak tertutup ya. Jadi posisinya itu ekstensi kepalanya ya. Jadi dia Ditinggikan lurus ya. ya. Ditinggikan bisa sekitar 30 sampai 40 derajat ya, karena itu cukup mengurangi tekanan di dalam kepala, tekanan intrakranial di dalam kepala. Itu sih. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Mutakin Mulyadi ya. Jadi kita harus aware juga nih kalau ada di sekitar kita yang terkena serangan stroke, kita harus membawa pasiennya juga harus waspada, jangan sampai yang kita bawa malah tambah berat penyakitnya begitu di rumah sakit, betul ya dok ya? Mungkin tambahan dok. Monggo Iya. dokter Atika. Jadi kalau stroke itu jangan dikerubunin gitu. Oh iya betul betul. Biar oksigennya dapet dia. Kasihan kalau sudah stroke terus dikerubunin jadinya tambah sesak. Jadi oksigen yang naik ke otak juga kurang. Oh iya betul betul. Nah, biasanya betul. kita kalau kenapa gitu ya. Jadi kita kerubunin ya. Kasih space, kasih ini biar ada sirkulasi ya ruangan, dok iya. ya. Betul betul betul. Kemudian nih dokter Atika nih ada yang bertanya juga nih. ya. Dok, bagaimana tips merawat pasien stroke di rumah? Mungkin ada keluarganya yang sakit stroke di rumah tuh. Terus bagaimana nih kita merawat pasien stroke di rumah? Monggo dokter Atika mungkin bisa menjawab. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau pasiennya sudah bisa berjalan, jadi kan kadang-kadang stroke itu penyembuhannya ada yang bisa berjalan, ada yang masih belum bisa ya, masih bisa masuk harus bed rest ya. Kalau sudah bisa berjalan, sebisa mungkin diaktifkan. Jadi latihan aja, jalan terus jalan, tetap latihan sesuai kemampuan. Jangan sedikit-sedikit, ini gak kuat, ini berat, ini lemah gitu kan. Harus dikasih support. Jadi kadang-kadang pasien stroke itu sebenarnya butuh support. Jadi bukan cuma disuruh jalan Pak, jalan Bu, tapi nggak disupport, nggak ditemenin, nggak dikasih fasilitas, misalnya pegangan untuk berjalan itu kan harus perlu bantuan ya. Kemudian kalau misalnya pasiennya bed rest, nggak bisa jalan, nggak bisa duduk, nah posisi yang benar di rumah itu harus diperhatikan dengan baik, karena posisi itu sangat mempengaruhi komplikasi yang bisa terjadi. Oh iya betul betul dok ya. Ya, jadi pada pasien stroke sebaiknya posisi tangan itu harus lurus. Kalau berbaring ya, Berbaring, dia harus lebih lurus, karena kodratnya kita itu tangan itu akan selalu menarik. bengkok ya. Jadi kita lihat kadang-kadang pasien stroke itu akan jalan seperti ini, tangannya tertarik ke dalam. Jarang kita lihat pasien stroke seperti ini ya. Nah, karena itu positioningnya itu yang salah pada saat di rumah, karena pasiennya senengnya begini, jadi dipikirnya ya begitu aja yang bagus. Padahal harusnya kalau pasiennya seperti ini kita tarik lagi. Jadi betul-betul home care yang keluarga yang merawat di rumah itu harus tahu bahwa posisi itu harus lurus. Kalau untuk posisi kaki biasanya kan kita normalnya harusnya lurus ya. Terus, iya. Nah, jadi agak dibengkokkan sedikit. Dikasih jalan bantal supaya agak bengkok, karena kalau enggak pada saat kita jalan akan lurus terus gitu. ya dok ya. Justru berkebalikan ya dok ya, kalau tangan usahakan diluruskan, kalau kaki agak dibengkokkan, diganjal dengan bantal ya dok ya. Diganjal dengan bantal. Ada tambahan lagi mungkin dokter Sinta untuk perawatan pasien stroke di rumah, mungkin ada tambahan mungkin dok? Oke. Terima kasih dok. Jadi sesuai sama yang dibilang sama dokter Atika ya. Kalau untuk pasien yang dengan tirah baring, nah usahakan pasiennya itu jangan di satu posisi saja. Jadi kalau bisa dimiringkan, misalnya setiap 2 jam ya. Misalnya miring ke kiri 2 jam, nanti terlentang 2 jam, miring ke kanan 2 jam. Nah terus posisi kaki juga, misalnya posisi yang stroke itu di sebelah kiri ya, jadi ketika membalik ke sebelah kanan itu harus diganjal bantal supaya dia tidak nyeri, karena kan pada akhirnya dia
nanti dia akan kontraktur. Kontraktur itu dia posisinya Dipertahankan gitu ya. iya, terus jadi dia kaku. posisinya akan kaku Menarik gitu, menarik kaku karena kan dia itu mengikuti otot-otot anti gravitasi. Jadi kan kalau gravitasi kan seperti ini ya. Jadi kalau anti gravitasi dia akan seperti ini melengkung yang seperti tadi Dokter Atika katakan ya tangannya. Nah, kemudian kalau pasiennya bisa duduk, bisa dikasih duduk sesekali ya supaya mencegah komplikasi tirak baring lama. Jadi bisa infeksi paru-paru ya pada pasien-pasien stroke dengan bed rest yang lama, dengan tirak baring yang lama. Jadi sesekali didudukkan supaya membantu pembersihan oksigen ya di paru-paru. Kemudian untuk jari-jari, jadi kadang kan jari-jarinya nanti akan melengkung. Nah, jadi bisa nanti di posisi seperti di atas meja ya, diluruskan 30 detik masing-masing satu-satu ya. Atau tangannya bisa saling berkait ya, diangkat ke atas ya seperti ini supaya tidak kaku ya. Bisa sambil diluruskan seperti ini. Karena rata-rata pasien itu karena sulit susah bergerak dan mungkin juga pasien sudah lelah. Iya sih. Lelah Karena fisik dan mental. Iya lelah. Jadi kadang ototnya di sini jadi kaku dan tulang ininya ya bahunya itu jadi turun gitu. Jadinya dislokasi jadinya. Nah, resikonya banyak ya, ya. Pak. Memang harus support system yang bagus ya, keluarganya harus paham bagaimana untuk gerak-gerakannya untuk penderita stroke ini ya. Ya, dan banyak juga pasien-pasien dengan stroke itu jadinya depresi karena kan yang awalnya bisa bergerak bebas sekarang mungkin ketergantungan terhadap orang lain tinggi seperti itu. Jadi memang keluarga itu harus benar-benar mensupport sih. Baik. Terima kasih jawabannya, Dok. Ya, iya, Ini- tambahan yang Mm, tadi monggo. ya. Iya, Dok. Jadi karena pasien stroke itu kecenderungan depresinya lebih tinggi. Iya. Jadi untuk keluarga sering-sering dibawa keluar deh. Oh. Kalau di dalam rumah terus pasti dia akan merasa bosan, terus mau keluar malu, gitu ya, malu sama orang. Nanti kelihatan seperti ini, ayo dibawa keluar aja nggak apa-apa, pakai kursi roda nggak apa-apa, latihan jalan di taman atau di mana itu nggak apa-apa. Kita punya Taman Adipura loh, Oh iya yang betul. ada sepedaan, ada apa, yang putaran tangan. Nah itu bermanfaat itu ya, Pak, ih ya. sangat bermanfaat. Cuman sayang cuman satu di Taman Adipura aja. Iya, harusnya Mungkin ada di sarannya saran nih. setiap taman lah. Nih mumpung ulang tahun Kota Bontang kita usulkan nih Pak Wali Ya. Kota banyak taman-taman supaya. Mudah-mudahan kedengeran ya Ah, usulannya ya. amin. Amin. Makasih Dok, itu inspiratif banget. Jadi Iya. supaya ngilangkan stres juga Dok, pemandangannya tembok terus kan makanya bener. betul-betul harus ada. Karena saya sendiri refreshing. kalau pasien itu datang, di mana Dok saya bisa latihan? Ya, tinggalnya di mana Bu? Di Tanjung Laut. Wah, adanya di Taman Adipura. Tanjung Laut ada juga, tapi yang putaran itu nggak ada. Sepeda juga kayaknya nggak ada, yang ada cuma yang injak-injakan itu. Saya juga Gitu. belum pernah ke situ berarti Dok. Oh, saya rajin ke Adipura malah. Oke, baik Dok. Nah ini kita tadi bahas stroke. Sekarang ini Dok, mungkin ke Dokter Atika ya. Pengobatan stroke itu sebenarnya bagaimana sih Dok? Obat rutin apa? Gimana? Itu mungkin kita masyarakat Bontang perlu tahu tuh biar oh ternyata kita harus minum obat ini, kita harus rutin minum obat ini untuk penderita stroke. Mungkin bisa dijelaskan Dok, pengobatan stroke. Ya. Jadi pengobatan stroke itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah pada saat fase akutnya kita menjaga supaya tidak terjadi perburukan gitu. Jadi kita menjaga oksigenasi ke otaknya tetap bagus, aliran darahnya juga bagus, tidak terjadi peningkatan yang terlalu tinggi. Makanya untuk stroke akut itu yang baru terjadi kita sarankan untuk dirawat di rumah sakit. Selain kita bisa menjaga semua itu, kita juga mencari faktor resiko. Apa sebenarnya faktor resiko yang ada pada pasien stroke yang ini yang bisa kita kendalikan nanti. Karena stroke saat ini bukan berarti akan sembuh sempurna, nanti nggak akan stroke lagi. Jadi ya target kita pada saat stroke akut adalah menghindari supaya dia tidak bertambah parah, tidak bertambah buruk, dan kedepannya adalah mencegah supaya tidak terjadi ulang. Tidak berulang ya Dok Iya. ya. Karena setiap kali dia stroke semakin besar luas lesi di otaknya, akan semakin berat gejalanya, semakin berat gejala yang tinggal, yang sekuelenya ya, yang menetap itu akan semakin banyak. Jadi yang kita perlu kendalikan adalah
faktor resiko yang utama setelah keluar dari rumah sakit. Dan pada saat dirawat di rumah sakit itu kita usahakan supaya dia mendapatkan obat-obatan atau tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah perburukannya, seperti itu. Kalau untuk pencegahannya ya tergantung faktor resikonya nanti. Kita lihat hipertensi kah, kencing manis kah, nanti kita akan ke situ. Pengobatannya sesuai dengan apa faktor resikonya. Jadi komprehensif ya dari faktor resikonya, jadi sama obat-obatan untuk stroke-nya tadi ya dok ya. Iya. Baik dok. Oh ada muncul pertanyaan juga nih dok, mungkin dokter Sinta bisa bantu. Dari Pak Ed Pratolo, kayaknya saya kenal ini namanya. Dok, lebih dominan mana antara faktor genetik dan faktor pola hidup terhadap risiko stroke? Mungkin dokter Sinta bisa jawab ini pertanyaan. Terima kasih dok. Jadi penyakit itu terjadi memang tidak hanya karena faktor genetiknya saja, tapi faktor lingkungan juga berpengaruh ya. Jadi penyakit tidak akan terjadi kalau hanya faktor genetik saja, jadi lingkungannya misalnya tidak mendukung. Nah itu penyakitnya tidak akan terjadi, tetapi kalau misalnya hanya ada faktor lingkungan nih, dia nggak ada genetik ya, misalnya nggak ada riwayat keluarga stroke, tapi pola hidupnya dia tidak jaga, ya, berat badan berlebih, ya, tidur tidak teratur, merokok, ya, minum alkohol, nah itu tetap bisa terjadi stroke, apalagi kalau ada faktor genetik dan faktor lingkungan, faktor pola hidup, nah itu lebih besar lagi kemungkinan terkena stroke-nya. Jadi kalau yang mana lebih besar, kedua-duanya bisa memberikan kontribusi, seperti itu. Berarti dua-duanya bisa saling, pokoknya bisa berkontribusi. Jadi kita harus tetap waspada ya terhadap faktor-faktor resiko yang tadi disampaikan dokter Sinta. Kemudian dokter Atika ada lagi nih pertanyaan. Ya. Dok, apakah ada resiko jika pasien hipertensi tidak minum obat rutin untuk timbul penyakit stroke? Mungkin pertanyaannya ke arah situ dok. Nah ini ada yang bertanya nih, Mbak Fajar Lestari yang bertanya. Oke, Mbak Fajar. Karena hipertensi itu adalah faktor resiko stroke, jadi jawabannya pasti ada. Begitu obat tekanan darahnya nggak diminum, tekanan darahnya tidak akan terkontrol. Jadi akan terus meningkat. Suatu saat tanpa gejala apapun, tiba-tiba terjadi stroke itu. Karena stroke itu memang tiba-tiba, nggak ngomong-ngomong saya mau datang nih. Iya ya dok ya. Gitu ya. Jadi kalau ibaratnya seperti selang air di taman gitu, kalau kita nggak kasih ada terjadi gangguan pada selang itu sehingga tidak ada air, maka akan terjadi kering tanamannya, layu. Tapi begitu kita kasih jalan airnya, dia bisa muncul lagi, kecuali kalau benar-benar udah kering. Nah, jadi kalau tekanan darahnya tinggi, selangnya itu akan menyempit. Jadi sedikit gitu. Airnya otaknya itu tanamannya itu pasti akan kekurangan cairan ya, kekurangan air, sehingga lebih mudah layu. Nanti tiba-tiba ada orang yang iseng gitu nginjak selangnya. Misalnya nih hipertensi, terus tiba-tiba dia makan sesuatu yang bikin dia tambah sempit, tambah naik tekanan darahnya. Udah airnya pasti nggak dapat air, tanamannya seperti itu juga di otak. Nah, atau tiba-tiba dia kaget dengar sesuatu, akhirnya terjadi penyempitan juga pada selang itu, akhirnya tidak ada juga air. Nah, terjadi juga stroke. Jadi kalau tekanan darahnya tidak terkontrol, itu bisa terjadi stroke. Atau sudah minum obat tapi tekanannya tetap tinggi. Jadi keluarga merasa, saya sudah minum obat dok, tapi tidak terkontrol. Tetap kita bilang tidak terkontrol, walaupun minum obat tiap hari tapi tekanan darahnya masih tetap di atas 180 misalnya, itu tetap tidak terkontrol. Jadi tetap perlu berkonsultasi ke dokter untuk menurunkan tekanan darahnya. Mungkin bukan cuma dengan obat, bisa dengan yang lainnya, bisa dengan olahraga, aktivitas, emosinya diperbaiki, kelola stresnya. Kelola stres ya dok ya, betul-betul seperti itu. Dari makanan. Oh iya betul. Kalau sudah makan obat tekanan darah tapi makannya tiap hari makan coto, konro, apalagi bontang ya, banyak makanan kulinernya spesial, ya, kulinernya enak-enak. kalau gabung-gabungan semua ya. Nah,
tetap tekanan darahnya bisa tetap tinggi walaupun sudah minum obat gitu. Jadi bukan berarti orang yang dengan hipertensi terus minum obat Tapi pola hidupnya tapi tidak terkontrol makanan tadi. nggak dijaga Betul, ya, Dok, ya. stresnya berlebihan, itu tekanan darahnya terkontrol, bisa jadi tidak seperti itu. Baik-baik, semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Fajar Lestari ya. Jadi rutin minum obat tapi tidak menjaga pola hidup juga bisa beresiko, sangat beresiko sekali timbulnya stroke seperti yang disampaikan Dokter Atika tadi. Oh ya, sahabat sehat di Kota Bontang dan dimanapun Anda berada, jangan lupa kita RSUD Kota Bontang ini ada websitenya. Mungkin teman-teman kalau pengen lihat websitenya, kita di rsud.bontangkota.go.id. Kemudian kita punya juga media sosial media atau sosmed lainnya ya. Kita ada IG-nya bernama RSUD Bontang. Sedangkan untuk YouTube-nya kita punya bernama RSUD Taman Husada Bontang. Buat sobat sehat dimanapun Anda berada, silakan di subscribe sehingga bisa dapat informasi yang sangat menarik dari RSUD Taman Husada Kota Bontang. Dok, ini mungkin ya yang terakhir ya Dok ya, saya ingin bertanya, bukan bertanya sih, saya ingin kita kan sekedar informasi Dok, kita bulan November nanti akan memasuki usia ke-20 tahun Dok. RSUD Taman Husada Bontang sudah melayani selama 20 tahun nih Dok. Mungkin ada ucapan, harapan yang bisa disampaikan lewat podcast pada siang hari ini, bisa didengar oleh sahabat sehat dimanapun Anda berada. Mungkin dari Dokter Atika dulu untuk ucapan selamat ulang tahunnya, silahkan Dok. Ya, alhamdulillah RSUD sudah berusia 20 tahun, sudah dewasa ya kalau dari manusia ya. Iya. Sudah dewasa, dan saya rasakan sebenarnya perubahannya karena saya di sini sendiri sudah 10 tahun, Dokter Ida ya. Alhamdulillah sudah 10 tahun di sini dan merasakan perbedaan-perbedaan dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan RSUD Bontang semakin tahun semakin meningkat, semakin sukses, semakin bisa mewadahi masyarakat Bontang pada umumnya dan mewadahi karyawan-karyawan, pegawai-pegawai yang ada di RSUD ini, karena kita semua mencintai RSUD dan selalu melayani sepenuh hati. Amin. Kemudian Dokter Sinta mungkin ada yang disampaikan untuk ulang tahun RSUD, silakan Dok. Selamat ulang tahun RSUD. Semoga semakin jaya, semakin solid ya, dan tambah meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun. Dan semoga untuk pengobatan stroke ini bisa ditingkatkan, karena pengobatan stroke yang baru itu ada trombolisis ya Dok ya. Saat ini kami di sini belum ada sih, siapa tahu nanti kedepannya bisa diadakan. Jadi itu salah satu terapi yang baru di mana ketika terjadi stroke yang tersumbat ya, sumbatan, itu bisa dipecah itu sumbatannya, tapi waktunya dalam waktu kurang dari 4,5 jam. Itu namanya trombolisis. Jadi trombus yang dilisiskan, jadi trombus yang dihancurkan ya. Iya. Siapa tahu kedepannya nanti bisa diadakan, karena ya selain life saving itu juga sangat membantu produktivitas ya. Jadi pasien yang mungkin datang pada saat itu baru awal terkena stroke, ada hemiparese, terus ketika setelah ditrombolisis kekuatannya bisa kembali tuh ya Dok ya. luar biasa sih, sangat membantu, maksudnya untuk kedepannya pasien ya, jadi pasien tetap bisa bekerja gitu. Itu ada pelayanan khusus berarti seperti itu ya Dok ya, kayak semacam kayak kateter jantung seperti itu berarti tindakan trombolisis tadi itu. Iya, jadi kita sudah punya alatnya ada bareng dengan Dokter Suhardi, spesialis jantung. Kita tinggal tunggu ini ya launchingnya, siapa tahu. fasilitas dan SDM-nya. Oh iya, kita tunggu aja nanti ya Dok ya, semoga ada launching layanan baru dari RSUD. Unit stroke lah minimal ya. Ya, oh ya betul Dok. Unit stroke yang bisa dilakukan itu. Baik. Oh ya, sahabat sehat dimanapun Anda berada, tidak lupa saya ingin menyampaikan informasi bahwa RSUD Taman Husada Bontang terpilih menjadi juara terbaik ya, untuk mendapatkan BPJS Award tingkat nasional se-Indonesia Keren Dok. banget. Alhamdulillah. Penilaiannya itu kategori rumah sakit tipe B untuk pelayanan JKN.
Jadi kita dievaluasi nih dari seluruh rumah sakit tipe B se-Indonesia. Ada 3 finalis kemarin tanggal 14 Oktober. Jadi ada ujian wawancara. Alhamdulillah Pak Direktur kita Dr. Suhardi bisa menjawab pertanyaan, terus menyampaikan video pelayanan. Kita ada 3 finalis terpilih, Dok. Jadi ada Rumah Sakit Undata Sulawesi Tengah, kemudian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, dan RSUD Taman Husada Bontang. Jadi bersaing di antara 3 itu dan terpilihlah kita yang terbaik di antara beberapa rumah sakit se-Indonesia loh. Luar biasa sahabat. RSUD, Ya, hebat banget. ini kayaknya hadiah kado terindah ya buat hari ulang tahun kita. Kota Bontang juga. Oh iya, dong. Kota Kita Bontang kan kemarin ya, ulang tahun ya. Ulang tahun Kota Alhamdulillah. Bontang ke-23, kita kasih hadiah itu nih bahwa Kota Bontang terdengar se-Indonesia ternyata kemarin ya, Dok ya. Sama untuk nggak salah juga ya, SDM atau karyawannya RSUD ini selain pelayanan kesehatan ternyata juga atlet-atlet, Dok. Jadi kemarin ada dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, jadi di Kota Bontang ini diadakan lomba, salah satunya badminton. Jadi atlet-atlet badminton RSUD yang tergabung dalam PB RSUD itu memenangkan untuk putranya juara 1, Dok. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. juara 1, bayangin berarti bisa mengalahkan teman-teman atlet dari rumah sakit lain sama Dinkes juga. Kemudian untuk putrinya alhamdulillah juga dapat juara 2 di lomba badminton di HKN tadi. Semoga ini buat hadiah terbaik ya buat HUT RSUD Taman Husada Kota Bontang. Baik dokter sekalian, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Kita mencerahkan wawasan dari sahabat sehat di Kota Bontang dan dimanapun berada, sehingga kita tahu nih seputar penyakit stroke, kita meningkatkan kewaspadaan kita terhadap penyakit stroke, dan juga kita selamat memperingati Hari Stroke Sedunia ya, Dok ya, nanti tanggal 29 Oktober 2022. Tujuannya diperingati tentunya untuk sebagai kewaspadaan kita bersama. Saya ingatkan untuk sahabat sehat dimanapun Anda berada, ada poin penting yang tadi disampaikan Dr. Atika ya, tentang segera ke RS. Kalau ada senyumnya nggak simetris, kalau senyumnya senyum sinis lain ya sahabat sehat, jadi senyumnya harus simetris. Kalau nggak simetris, tanda-tanda tuh. Kemudian ada gerakannya tuh lemah terutama separuh badan. Kemudian bicaranya mulai tidak jelas ya, kayak berkumur-kumur kayak gitu ya, Dok ya, betul ya. Kemudian kok kesemutan, kebas. Nah, itu waspada juga nih. Kalau ada rabun nih, mata mulai ada gangguan, harus waspada juga. Kemudian sakit kepala mendadak ya, Dok ya, tadi ya. Kok tiba-tiba biasa aja, kok tiba-tiba sakit sekali. Bukan sakit kepala akhir bulan seperti saya sampaikan tadi ya, Dok ya. Jadi kita harus segera ke RS. Jangan lupa itu istilahnya warning untuk stroke. Kira-kira itu saja, Dok. Terima kasih kembali. Saya ulang, terima kasih sekali sudah hadir di siang hari ini, menemani di podcast Tamada. Semoga acara siang hari ini bermanfaat untuk sahabat sehat dimanapun Anda berada. Semoga kita bisa berjumpa lagi di acara podcast Tamada di kesempatan lainnya. Dengan saya, Dokter, mungkin ada yang disampaikan Dokter untuk sebagai closing statement dari Dokter Atika? Kita ucapin selamat ulang tahun aja ya. Oh, silakan, Dok. Ya. Kami dari Poli Saraf, Poli Neurologi, saya Dr. Atika, saya Dr. Sinta. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk RSUD Taman Husada di bulan depan. Ya, itu aja. Semoga makin jaya. Oh iya, ada motonya, jangan lupa, Dok. Bersinergi untuk ceria. Kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bersinergi untuk ceria. Dengan saya Dr. Ida. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.